Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di tugas video pembelajaran mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital yang penuh berkah ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan memahami 4 konsep tentang perilaku terpuji, yaitu tawadhu, taat, qanaah, dan sabar. Mari kita mulai pembelajaran ini. Pernahkah kamu melihat orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh? Ya, orang yang angkuh biasanya tidak mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari anak kecil atau orang yang dimusuhinya. Jadi, tawadhu itu artinya rendah hati atau tidak sombong. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur, sombong. Sifat takabur adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Salah satu contoh bentuk ketawaduan Rasulullah SAW adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, dapatkah kalian memberi contoh penerapan perilaku sikap tawadhu? Ya, orang yang bertawadhu akan tampak dari sikap dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak berlebihan dalam perhiasan, makanan, dan minuman. Lalu, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Yang selanjutnya adalah perilaku taat. Taat dapat diartikan patuh. Dengan kata lain, upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Lalu, dapatkah kalian memberi contoh penerapan perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya adalah ketaatan terhadap Allah, ketaatan terhadap Rasul, dan ketaatan terhadap ulil amri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang muslim wajib patuh dan setia terhadap pemimpinnya dalam hal yang disukai maupun tidak disukai, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan maksiat. Dia tidak boleh patuh dan taat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah perilaku qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah cukup. Menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-malas atau tidak mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, qanaah itu sifat sederhana dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Selalu bersabar dan mensyukuri segala
karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Dapatkah kalian memberikan contoh cerita tentang meneladani sikap qanaah? Ya, seperti ini. Wahyu adalah seorang anak karyawan swasta yang bergaji pas-pasan setiap bulannya. Walaupun demikian, Wahyu tetap bersyukur kepada Allah karena dia dan keluarganya sudah diberi rezeki. Ia tidak pernah rendah diri, apalagi meminta-minta kepada orang lain. Dia merasa yakin bahwa Allah telah menentukan hasil usaha orang tuanya. Kemampuan manusia itu terbatas pada ikhtiar, sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu sikap Wahyu yang qanaah. Selanjutnya, dapatkah kamu itu memberi contoh penerapan perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya adalah bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Yang selanjutnya adalah perilaku sabar. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Tentunya, sabar itu tidak sama dengan pasrah. Pasrah adalah sifat penyerah terhadap keadaan tanpa melakukan usaha, atau disebut juga berangan-angan tanpa adanya usaha. Lalu, dapatkah kamu memberikan contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya adalah ketika ditimpa musibah, segera mengingat Allah dan memohon ampunannya. Nah, selanjutnya, bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan yang menimpanya. Kesimpulan materi video pembelajaran kali ini adalah bahwa dalam Islam, tawadu mengajarkan rendah hati, taat memperkuat hubungan dengan Allah, qanaah mengajarkan bersyukur, sabar membentuk ketangguhan dalam menghadapi ujian hidup. Konsep ini membimbing menuju kehidupan yang harmonis dan bermakna. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.